Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Deni Mustikasari pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kali ini saya bersama Ibu Eva dan Bapak Ringga akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik sebagai supervisor. Berikut ini adalah video yang kami buat dalam coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Deni. Sehat Bu Eva? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Tambah ini? seger Bu Deni. Iya ini banyak makan ini. Gimana perasaannya ini hari ini? Hari ini perasaannya alhamdulillah senang Bu. Alhamdulillah. Fresh lah, bahagia. Alhamdulillah. Terus hari Bu Deni gimana hari ini Oh perasaannya? alhamdulillah, terima kasih sudah Makanya kelihatan mengabarkan. dari wajahnya. Oh iya, hari ini saya sehat walafiat, siap untuk Alhamdulillah. ngobrol-ngobrol dengan Bu Eva. Nah, Bu Eva, hari ini saya dengar Bu Eva akan melakukan coaching ya? Iya betul Bu. Dengan Bapak siapa hari ini? Dengan Pak Ringga Bu. Oh, dengan Bapak Kemarin Ringga. sudah telepon saya, sudah janjian hari ini Pak Ringga mau kesini untuk Betul. sharing lah. Baik. Saya gitu. Dengan kegiatan coaching hari ini, Bu Eva pasti sudah mempersiapkan apa saja ya hari ini ya? Saya persiapannya ini Bu. Pertama kesehatan. Saya sudah fit, pikiran saya sudah fresh, jadi nanti saya bisa menemani Pak Ringga, ngobrol dengan Pak Ringga dengan kesadaran penuh. Jadi mungkin kalau sudah badan sehat, pikiran fresh, saya bisa membantu Pak Ringga memfasilitasi apa yang permasalahan Pak Ringga hadapi. Sudah disiapkan ya pertanyaan-pertanyaannya? Ya, meskipun saya belum tahu permasalahannya Pak Ringga, tapi sudah saya siapkan tematik-tematik untuk memancing Pak Ringga lah supaya bisa melakukan semua isi hatinya gitu Bu. Ya, baik. Ibu ini nanti akan melakukan coaching. Nah, Ibu ingin seperti apa yang ingin dikembangkan kompetensinya? Sebagai coach itu yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin bisa melakukan komunikasi yang asik gitu Bu, yang menyenangkan. Jadinya saya ingin bisa mampu menggunakan kalimat-kalimat yang bisa membuat coach saya itu merasa nyaman gitu. Jadi juga ingin mengembangkan kemampuan saya membawa suasana coaching yang nyaman, asik gitu Bu. Jadi tidak terkesan kaku kepada coach saya. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Bagus sekali Ibu, semoga nanti bisa lancar. Dan menurut Ibu bagaimana ya yang Ibu nanti ketika coaching ingin saya yang amati itu? Saya ingin Ibu Deni mengamati cara saya menjadi coach sehingga nantinya mungkin dari cara saya jadi coach ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi Bu Deni bisa menilai saya gitu Bu. Jadi supaya saya bisa mengembangkan lebih baik lagi gitu. Ya, baik. Kemudian apa harapan Ibu setelah nanti melakukan coaching ini? Harapan yang paling Ibu inginkan seperti apa? Harapan saya nantinya saya bisa membantu Pak Ringga atau memfasilitasi Pak Ringga untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Ringga hadapi. Bukan saya yang menemukan solusinya Bu, tapi Pak Ringga. Jadi saya hanya membantu Pak Ringga untuk menemukan sendiri solusinya. Ya, gitu. Semoga hari ini berjalan dengan lancar ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini Pak Ringga datang sudah Bu. Ini ya namanya Pak Nggih. Ringga. Silakan. Ini Pak Ringga Bu Deni. Iya. Silakan Bapak dan Ibu. Sehat Pak Ringga? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Iya Pak Ringga. Niat saya kesini seperti yang sudah saya katakan di telepon tadi. Saya mau mohon izin. Saya ingin menceritakan keluh kesah saya saat di kelas maupun di sekolah. Oh iya Pak Ringga. Bisa dimulai kan ya Bu? Silakan. Oh, nggih. Mohon maaf ini saya tetap di sini untuk mengamati. Oh nggih, Bapak. monggo Bu, Oh, tidak apa-apa. monggo, Bu. Silakan Bu. Gimana Pak Ringga kabarnya hari ini Pak Ringga? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Tapi cuma kelihatannya kok kayak galau gitu Pak Ringga ya. Iya Bu, jadi gimana ya? Akhir-akhir ini saya mau menceritakan, cuman belum sempat-sempat saja Pak Ibu. Jadi mungkin hari ini saya baru siap untuk menceritakan ke jenengan Bu. Bentar sebelum saya lanjutkan, kira-kira tujuannya Pak Ringga itu ingin sharing dengan saya apa sih Pak Ringga? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, sehingga nantinya saya bisa memperbaiki diri.
Kemudian ini saya ingin tahu nih dari Pak Ringga sendiri, tolong diceritakan permasalahan yang Pak Ringga hadapi secara spesifik apa nih Pak Ringga? Ya, begini Bu. Jujur, di kelas saya itu Bu, di kelas saya itu saya sudah mengamati beberapa siswa. Oke. Ada siswa Bu di kelas 7 itu masih belum bisa membaca Bu. Seperti Di kelas 7 Pak Ringga? Di kelas 7. Dia masih belum bisa membaca. Saya sudah melakukan berbagai macam strategi, metode dan apapun terhadap anak tersebut, tapi hasilnya pun belum maksimal. Jadi anak itu masih belum bisa membaca. Dan itu materinya sudah tertinggal jauh Bu. Sedangkan kan kita tahu pada pembelajaran saya di bahasa Indonesia paling tidak kan yang menjadi modal utama anak itu kan bisa membaca dan menulis. Ya, sedangkan anak tersebut itu masih belum bisa membaca Bu. Kasihan. Karena ini materi sudah hampir memasuki pertengahan semester Bu. Ini yang saya khawatirkan. Sehingga apa? Ini banyak menyita waktu saya Bu. Bagaimana saya membagi antara saya fokus kepada rekan-rekannya yang reguler bahkan kepada anak tersebut. Jadi saya di kelas membagi dua fokus itu Bu, yang membuat saya keteteran. Saya sudah melakukan segala macam cara tapi tidak ada peningkatan terhadap anak tersebut Ibu. Begitu. Apa Pak Ringga sudah melakukan identifikasi Pak? Kenapa kok anak itu belum bisa membaca? Apa sudah Pak Ringga cari penyebabnya? Ya, kalau informasi yang sudah saya dapat dari SD asalnya ya, memang anak tersebut itu sudah dari SD memang seperti itu ya, Pak? Memang mengalami kesulitan membaca seperti itu. Terus yang kedua Bu, jadi anak itu memang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, di mana ibunya itu adalah TKI Bu. Mohon maaf itu ibunya tidak ada di rumah ya? Ya, tidak ada di rumah. Sedangkan bapaknya itu dia bekerja sebagai nelayan. Nelayannya itu bukan nelayan lokal lagi, dia itu sampai mencari ikan sampai di jauh ya Pak ya? Jauh Bu. Kadang dia seminggu baru kembali, 4 hari baru kembali. Sehingga anak ini yang mengurus adalah neneknya. Berarti sekarang sama neneknya ya Pak ya? Ya, tinggal sama nenek. Di kelas 7 itu yang tidak bisa membaca berarti satu ya Pak ya? Satu orang saja. Kira-kira selama ini praktik baik apa yang sudah Pak lakukan untuk mengatasi hal ini? Sudah Pak coba? Apa pernah mencoba suatu tindakan atau apa mungkin Pak Ringga? Oh iya. Yang saya lakukan Bu, metode saya mengajar. Yang pertama saya membuat metode itu Bu. Saya menggunakan buku cepat membaca itu Bu, yang dasar ya, dasar itu ya. Dasar ya. Saya mengajak anak tersebut ke perpustakaan Bu. Itu saya lakukan pada saat jam pulang sekolah. Itu saya lakukan pada saat jam pulang sekolah. Kemudian saya mencoba mengajarinya membaca, mengenal huruf, atau juga saya bisa membuat kayak itu loh Bu. Jumlah hurufnya saya gunting. Kayak Pak APE itu ya, benar, Scrabble itu ya. Scrabble. Nah, kemudian saya beri dia tantangan, Acak coba susun menjadi kata ini. Sudah saya lakukan. Berarti Pak Ringga sudah mencoba sesuatu ya untuk treatment anak itu supaya ada perubahan ya Pak Ringga. Kira-kira ada hal lain nggak yang Pak Ringga lakukan di sekolah selain itu? Hal lain yang sudah saya lakukan ya itu Ibu. Saya juga heran juga yang membuat beban kepada saya, kok sepertinya saya saja ya yang memikirkan anak itu. Sedangkan tidak ada kepedulian dari teman guru yang lain. Itu kadang yang menjadi PR bagi saya. Apakah anak ini hanya di pembelajaran bahasa Indonesia saja atau di pembelajaran lain juga, tapi itu tidak ada teman-teman yang cerita terkait permasalahan yang sama Bu. Berarti Pak Ringga sendiri yang mengalaminya ya di sekolah itu? Iya. Harusnya kan kalau misalkan anak itu tidak bisa membaca, teman-teman yang lain kan harusnya komplain juga seharusnya Pak Ringga ya. Nah, kalau begitu kira-kira nih Pak Ringga ada ide atau ada gagasan lain enggak supaya anak itu enggak hanya Pak Ringga aja yang nanganin nih gitu. Ada ide apa gitu Pak Ringga mungkin? Ada gambaran Pak Ringga ini saya mau apa sih gitu? Sebenarnya sekolah punya kombel sebenarnya. Saya ingin mengangkat masalah ini di kombel. Di kombelnya guru-guru ya Pak? Iya.
Jadi saya ingin berbagi peran sebenarnya, Bu. Ingin berbagi peran terkait masalah ini. Bukan hanya saya saja yang memikirkan anak ini, karena kan anak atau siswa ini kan sudah menjadi anggapannya anak kita sendiri. Iya, betul. Mungkin saya sebagai bapaknya, mungkin yang lain kan berperan sebagai ibunya, sebagai pamannya, seperti Seharusnya itu. tanggung jawab bersama Tanggung ya Pak jawab ya. bersama, seperti itu. Saya ingin. Selain itu saya juga ada rencana, Bu. Saya ingin mengajak itu, Bu, tutor sebaya. Jadi Pak, si anak ini punya sahabat, Bu. Jadi Temannya mungkin gitu iya, ya. teman dekatnya. Jadi dia ke teman dekatnya sangat dekat sekali. Apa yang dia katakan nurut, Bu. Mau. Seperti itu, Bu. Saya ingin mengoptimalkan itu tutor sebaya. Kalau begitu Pak Ringga kira-kira boleh enggak mencoba solusi itu Pak Ringga? Iya, Bu. Saya sebenarnya kemarin ada sekilas ide seperti itu. Tapi sampai detik ini saya belum mencoba, Bu. Takut itu tidak efektif. Itu yang ada di benak saya. Oh, berarti belum dicoba, Pak Ringga takut gitu Iya, ya? takut. Saya takut gagal. Kalau nanti saya gagal, saya bingung nanti mau pakai cara apa lagi, seperti itu. Nah, kira-kira Pak Ringga selanjutnya mau berani enggak untuk mencoba? Kalau misalkan ada dukungan dari segala sektor, insya Allah saya berani, Bu. Saya akan mencoba. Berarti hal pertama apa nih yang akan Pak Ringga lakukan? Karena Pak Ringga sudah mau berani mencoba, hal pertama apa nih yang akan dilakukan untuk terrealisasinya gagasan itu Pak Ringga? Yang pertama, saya mau berkomunikasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah, Ya. Yang kedua, saya ingin mengangkat ini di Kombel. Di Kombel bahwa ini loh, sekolah kita di kelas 7 itu ada anak yang masih belum bisa Lambat ya, Pak, membaca. ya? Iya, teman-teman. Jadi ini bukan tanggung jawab wali kelas, bukan tanggung jawab guru bahasa Indonesia, tapi ini adalah tanggung jawab bersama. Sehingga nanti saya mungkin apa sih tanggapan dari teman-teman? Misalkan saya angkat masalah tersebut. Oh, berarti secara tidak langsung nih kesimpulannya sebenarnya Pak Ringga sudah ada solusi nih. Ya. Ada. Yang pertama akan koordinasi dengan kepala sekolah, yang Ya. kedua akan membentuk kombel. Ya, mengangkat Oh, di Kombel. berarti secara tidak langsung sudah Pak Ringga temukan solusinya ya. Ya. Oke. Nah, berarti selanjutnya mungkin Pak Ringga akan akan melakukan hal itu ya. Ya. Saya harap Pak Ringga nanti bisa berani nih, nggak takut lagi untuk melakukan hal itu. Jadi mudah-mudahan apa yang Pak Ringga gagas ini hari ini nanti bisa berjalan dengan baik, dan saya doakan supaya dari apa yang Pak Ringga gagas ini mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah dan kawan-kawan. Ya, semoga. Pak Ringga. Ya. Gimana Pak Ringga sudah menemukan solusi kan hari ini ya? Ya, alhamdulillah, Bu. Bagaimana rasanya Pak Ringga hari ini? Ya, ternyata kalau suatu masalah atau unek-unek itu disimpan, tidak Iya. disampaikan, itu jadi beban tersendiri, Bu. Iya. Dan alhamdulillah setelah saya bertemu dengan Bu Eva, setidaknya saya lebih tercerahkan, Bu. Ide yang muncul itu nantinya akan saya implementasikan, Bu. Oke, tadi Pak Ringga sudah sampaikan takut ya Pak Ringga. Iya. Saya hanya memberi saran atau memberi ini ya. Kita sama-sama pendidik Pak Ringga ya. Ya. Untuk kemajuan adik kita kesampingkan dulu rasa takut. Kita coba dulu untuk berani untuk mencoba ya Pak Ringga ya. Mudah-mudahan nanti Pak Ringga apa yang Pak Ringga harapkan bisa terwujud. Kira-kira dari acara coaching kita hari ini harapannya Pak Ringga apa sih ke depannya gitu? Harapannya setelah dari coaching ini, saya bisa melaksanakan rancangan-rancangan yang telah saya buat, Bu. Saya ingin itu mengangkatnya di Kombel, saya ingin komunikasikan dengan teman-teman sehingga nanti akan melahirkan sebuah program. Entah itu bagaimana program treatmentnya. Jadi saya ingin mengeluarkan dulu apa tanggapan teman-teman seperti itu. Mudah-mudahan sukses Pak Ringga ya. Amin. Saya harap Pak Ringga tetap semangat, tetap Ya. berani mencoba Terima kasih. untuk dunia pendidikan. Makasih Pak Ringga ya. Ya mungkin itu saja, Bu. Terima Ya, kasih banyak terima kasih, Pak Ringga. sudah meluangkan waktunya, Ibu ya. Mohon maaf kalau tidak maksimal Pak Ringga. Ya, nggak untuk apa-apa, Pak Bu. Ringga Saya ini. terima kasih banyak. Saya mohon izin keluar dulu, Bu ya, karena ada. Sebentar ini Bu Deni kan juga butuh saya apa Pak Ringga? Oh, enggak Semua. apa-apa. Pak Ringga di sini dulu enggak apa-apa mendengarkan. Oh, Pak Ringga gitu. dengar dulu Pak Ringga. Oh, apa boleh, gitu? boleh, siap, Bu. Ya, Nggak sibuk Pak Ringga ya? Ya, silakan, Bu. bagus sekali hari ini sudah Bu Eva dan Pak Ringga sudah melakukan bincang-bincang coaching sebagai coach dan coachee untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kebetulan tadi permasalahan Pak Ringga tentang anak yang belum lancar membaca, dan ternyata Pak Ringga juga keren ini, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi.
Kalau boleh tahu tadi kegiatan coaching tadi, bagaimana perasaannya Bu Eva? Sudah merasakan coaching? Seneng Bu, seneng apa ya, cuma emang ada sedikit ini, masih belum sempurna saya untuk membantu untuk coaching kali ini. Tapi alhamdulillah coaching hari ini Pak Ringga sudah menemukan solusi ya Pak Ringga ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau Ibu sendiri menilai performa Ibu sebagai coach tadi seperti apa? Intinya tidak ada manusia yang sempurna ya Bu Deni ya. Cuma tadi sudah saya berusaha semaksimal mungkin. Saya rasa emang masih ada kekurangan, cuma tadi saya sudah berusaha untuk maksimal. Apa yang menurut Ibu, berbicara seperti tadi, berpendapat seperti tadi, apa yang menjadi dasar menurut Ibu menilai demikian? Karena ini saya masih kurang lancar dalam memandu atau melakukan komunikasi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya masih belum terlalu tajam gitu. Gitu ya Bu, berarti Ibu tadi merasa kurang tajam. Kalau boleh, ini saya boleh ya nyampaikan pendapat saya tadi. Silakan Bu, jawab apa? Saya mengamati tadi Ibu sudah melakukan coaching itu sesuai standar kok Bu, dengan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasinya sudah tadi untuk memancing Pak Ringga menemukan inti-inti dari permasalahannya. Kemudian Pak Ringga juga tadi sudah Bu Eva bimbing untuk menemukan rencana aksi. Gitu. Bagaimana menurut Bu Eva tadi, pendapat saya apa sudah merasa seperti apa Bu Eva? Iya, betul Bu. Sesuai dengan promo saya tadi itu pendapatnya Bu Deni. Alhamdulillah. Tapi boleh ya saya ada ini yang menurut saya Bu Eva ini ada potensi untuk mengembangkan kompetensi yang lain. Saya lihat tadi Bu Eva tadi saat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sudah bagus alurnya, tetapi menurut saya tadi Ibu belum melakukan ini. Saya lihat tadi tujuannya sudah, identifikasinya sudah, rencana aksinya sudah. Bu Eva perlu juga Bu Eva menanyakan tanggung jawab apa atau komitmen dari tanggung jawabnya Pak Ringga tanggung jawab komitmen Pak Ringga terhadap rencana aksi tadi, sehingga Pak Ringga nanti bisa melaksanakan aksi nyatanya, melakukan rencananya tadi dengan baik. Karena komitmen ini penting dalam kegiatan alur tirta ini agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Iya, tadi saya lupa nggak nanya ke Pak Ringga ya Pak. Misalnya rencana aksi yang Pak Ringga dilakukan, nanti hasilnya bisa hubungi saya Pak. Penasaran juga saya Pak Ringga. Iya, Lupa saya Bu. Gak apa-apa, manusia juga manusia. Nah, kita juga sama-sama belajar. Nah, kalau menurut Ibu dari diskusi ini yang kita diskusikan bersama ini, apa yang sudah terbayang nantinya ketika untuk ini fungsinya untuk meningkatkan performa Ibu di kemudian hari? Rencananya seperti Rencana apa? saya yang pertama itu mencari referensi Bu. Mencari referensi baik di buku ataupun di sosmed atau di media-media lain, bagaimana sih cara jadi coach yang baik gitu. Setelah itu mungkin berlatih, lebih sering berlatih. Keren, Ibu Eva ini juga orang yang tidak patah semangat, semangatnya sangat membara untuk mencari referensi. Semoga saya juga bisa meniru Ibu ini, info semua pelajaran hari ini kita belajar untuk menerapkan bersama. Menurut Ibu, kemudian apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Yang saya dapatkan itu banyak sekali Bu. Hari ini yang pertama saya senang bisa membantu Pak Ringga untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Yang kedua, saya mendapatkan ilmu baru karena mungkin saya bisa dari permasalahan Pak Ringga saya bisa belajar. Ternyata kita itu butuh teman ya Pak Ringga ya, butuh kolaborasi. Segala permasalahan tidak bisa kita selesaikan sendiri gitu Bu. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan. Saya juga belajar dari Pak Ringga bahwa bagaimana Pak Ringga setulus hati, tanggung jawab Pak Ringga dengan muridnya meskipun sibuk atau meskipun mengganggu waktunya Pak Ringga kan di kelas itu seharusnya Pak Ringga fokus ke banyak murid, ini malah pecah ke dua tempat ya Pak Ringga ya. Ada yang
sebagian anak bisa baca, ada satu orang tidak bisa baca. Saya betul-betul belajar dari Pak Ringga nih, Bu. Bagaimana kesabaran Pak Ringga jadi seorang guru itu. Pak Ringga. Keren Pak Ringga. Kita beri aplaus untuk kita bersama. Iya, betul. Terima kasih Pak Ringga. Bagaimana Pak Ringga, sudah lega? Alhamdulillah sudah lega, setidaknya saya punya ide Bu atas saran dari Bu Eva tadi. Dan itu nanti akan saya angkat di Kombel dan akan saya implementasikan. Alhamdulillah. Hari Semoga ini- berhasil ya Pak Ringga ya. Amin, Ya, amin. Semoga lancar. Amin. Semoga semua Saya yang kita tunggu ceritanya Pak Ringga nanti ya Bu ya. Ya betul, kita harapkan semua berjalan dengan baik Iya. dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi manfaat bagi semuanya. Amin, amin. Sepertinya itu saja dari saya. Terima kasih ya, Bu Saya Deni. ada perlu ke tempat lain Oh, lagi. gitu. Makasih ya Bu Deni sudah Sama-sama, memberi Ibu. waktunya. Iya, Pak Ringga sama-sama. makasih ya. Saya makasih Bu ya. Terima kasih. Baik, percaya ke kami saya, Pak pamit Ringga. dulu. Nggih. Assalamualaikum. Makasih Bu. Iya, Pak Ringga makasih. saya pamit dulu, Semangat Bu, ya Pak ya. Ringga ya. Iya, iya, sama-sama. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.